Hari ini saya dengan Ibu Mintarsi dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan, dan Ibu akan menuangkan serta menandatangani keterangan tersebut. Adapun yang menangani adalah dari unit 4 Baris Krim Polri. Ya. Kalau boleh tahu ini pemanggilan keberapa ya Bang? Ini baru panggilan perdana setelah penyelidikan ya. Karena sebelumnya laporan, kemudian penegasan apa itu laporannya oleh penyidik, kemudian hari ini baru resmi oleh penyidik ya. Mungkin ada apa sih Bang yang dibawa, mungkin ada bukti-bukti baru atau apa yang dipersiapkan? Udah kita berikan semuanya kepada penyidik, mulai dari surat kuasa, bukti-buktinya semua sudah kita kasih ya. Udah di Najigelen dan atau di Meterai. Jadi berarti tidak ada bukti tambahan ya Bang? Bukti tambahan untuk sementara belum, tapi hari ini adalah ibu ini dipanggil untuk menuliskan keterangannya gitu. Atau dengan ibu ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan Bu Tarsi. Mungkin hari ini gimana Bu? Persiapannya mungkin Bu? Jadi sebetulnya ini seperti yang sebelumnya, saya akan keluar mundur dalam jabatan saya. Jadi sebetulnya walaupun hanya mundur dalam jabatan sebagai direksi, tapi semua saham saya dihilangkan di CV Lestiani, dihilangkan di PT Bulog Taksi. Jadi sekarang ini kejadian berulang. Tahun 1994 juga pernah terjadi, saham saya tiba-tiba hilang. Caranya juga sama, dibuat akte hilang tiba-tiba saham saya. Kebetulan ketahuan. Kemudian tahun 2000 sama juga. Jadi ini adalah perbuatan berulang. Sekarang kita lihat dari segi hukumnya, apa yang dipersoalkan oleh polisi. Jadi yang dipertanyakan pertama, apakah betul saya keluar sebagai pengurus, sebagai jabatan dalam hubungan dengan jabatan? Saya bilang saya punya bukti. Bukti saya berikan semuanya. Bukti saya keluar dalam jabatan, yaitu bukti dari surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu bukti lagi surat Pengadilan Jakarta Selatan. Bukti lagi bahwa mereka menjawab. Itu kan sudah cukup sekali. Sekarang apa bukti mereka bahwa saya keluar sebagai pengurus, sebagai pemegang saham? Apa bukti mereka bahwa mereka pernah membayar? Apa bukti mereka bahwa ada akte dalam hubungan dengan hal ini? Lalu kita lihat prosesnya. Prosesnya itu pertama, karena saya terlalu banyak teror terhadap pemegang saham lain juga, pemegang saham lain dilakukan tindak kekerasan. Kemudian terhadap saya dilakukan upaya penculikan, masih macam-macam yang lain. Kan bagi saya terlalu menakutkan. Karena terlalu menakutkan, saya secara langkah demi langkah, saya mundur dulu sebagai pengurus. Mundur sebagai pengurus, seluruh saham saya hilang, dibuatkan akte. Karena kita lihat sampai seberapa jauh akte itu sah. Pertama, saya kok keluar, kenapa kok bisa keluar akte, saya tidak dilibatkan. Lalu kita lihat, kalau tidak dilibatkan, bagaimana akte dibuat? Akte dibuat dengan banyak pasal-pasal yang dilanggar. Melanggar pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, lalu pasal 12, pasal 15, pasal 17. Hanya ada 17 pasal, kok sekian banyak dilanggar? Apakah boleh? Lalu sekarang kita lihat dalam setiap akte itu ada apakah dilegalisir atau tidak. Untuk CV dilegalisir di PN Jakarta Pusat, tidak dilegalisir, jadi artinya kan tidak sah. Karena tidak sah, dibuat akte lagi itu untuk menghilangkan jejak. Dibuat CV ini berubah menjadi PTCV. Jadi ada CV, ada PTCV. CV-nya harus disahkan di PN Jakarta Pusat.
Untuk PT-nya harus di Kemkumham. Kedua-duanya tidak mensahkan dan bahkan menulis kenapa tidak disahkan. Tapi ini berlanjut lagi itu 2002. Akhirnya ditunggu terus. Pada 2013 tiba-tiba mereka bikin lagi manuver ketiga. Manuver ketiganya apa? Dibikin daftar pemegang saham secara pribadi. Akan ada dari negara, ada pribadi. Pribadi itu hanya untuk barang. Pribadi itu merubah saham saya. Tapi kenapa itu diterima? Jadi ini juga yang kita persoalkan dan saya jadikan barang bukti bahwa memang mereka telah melakukan pergerakan. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Masuk dulu, silakan Bu. Terima kasih. Iya, masuk dulu Bu. Mintarsi yang diambil oleh suami dari Nikita Willy. Dan Mintarsi sendiri sudah memasuki Mabes Polri.